132. Teles 123. Ini adalah ide untuk penulis Ways of Survival. Mata Asuka Ren membelalak. Teles 123. Petik 2. Saya mendesaknya, apakah Anda ingat? Ingat, apa itu? Asuka Ren berkedip dan matanya menjadi linglung sejenak. Percikan samar muncul di sekujur tubuhnya. Teks tidak dapat dibaca. Saya terkejut dan bertanya, apa yang baru saja Anda katakan? Kata-kata yang baru saja kamu katakan. Maksud kamu apa? Apa Didi? Wajah Asuka Ren menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saya merasakan firasat buruk. Aku diam-diam mengaktifkan daftar karakter. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Plus. Informasi karakter. Nama, Asuka Ren. Umur, 31 tahun. Dukungan Constellation, Master of the Niten Ichuryu. Atribut pribadi, pencipta tanah legenda, mangaka, langka. Keahlian eksklusif, Kendo level 7, ujung pena hitam level 4, martabat dan hukum yang layak level 5, stimulasi imajinasi level 4. Stima, Niten Ichuryu level 3. Statistik keseluruhan, fisik level 55, saat ini level 17, kekuatan level 55, saat ini level 17, agility level 49, saat ini level 11, magic power level 54, saat ini level 16. Evaluasi keseluruhan, evaluasi komprehensif saat ini sedang berlangsung. Plus. Seperti yang saya lihat di Ways of Survival, wanita ini harus menjadi pencipta Peaceland. Kemudian. Apakah itu, diedit? Saat berikutnya, saya melihat hilangnya seluruh jendela fitur di depan mata saya. Seperti pasir, surat-surat itu bertebaran satu persatu di depanku. Plus. Atribut pribadi, mangaka, langka. Plus. Sangat lambat, merinding merayap di tulang punggungku. Mengapa, Creator of Peaceland, tiba-tiba hilang? Tidak mungkin bagi konstelasi manapun untuk melakukan ini. Asuka Ren menatapku dan bertanya, maaf, apa yang kita bicarakan? Kami berbicara tentang pekerjaan Rensi. Pekerjaan saya. Asuka Ren membuat wajah seolah dia tidak bisa mengingat apapun. Dia tidak bisa mengingat pengaturan dari Peaceland yang dia ciptakan. Pada saat ini, dia tahu bahwa dunia telah sepenuhnya meninggalkan tangannya. Saya mengalami sakit kepala yang berdenyut-denyut. Apakah ada kalimat seperti itu di Ways of Survival? Saya tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti. Melodi biola bermain di malam yang sepi. Tangisan rakyat kecil. Suasana sedih dan kaya terangkat oleh emosi. Inilah saat dunia yang disebut Peaceland diselesaikan. Sekarang tidak ada yang bisa ditambahkan ke cerita ini. Akhirnya, satu cerita menjadi sepenuhnya independen dari penulisnya. Tiba-tiba aku berpikir aku mengerti mengapa atribut menghilang dari Asuka Ren. Saat dunia selesai, penulis harus turun dari posisi pencipta. Tiba-tiba saya bertanya-tanya, kemana perginya cerita yang sudah selesai? Kamu telah mengetahui planet Peaceland. Semua makhluk milik Peaceland samar-samar menyadari pandanganmu. Konstelasi planet kecil itu bersukacita di hadapan Anda. Makhluk tanah damai sudah mulai menulis legenda tentangmu. Yang lucu adalah saya tidak memintanya. Saya melihat, tujuan cerita yang meninggalkan penciptanya diputuskan sejak awal. Setelah itu, saya bertanya pada Asuka Ren beberapa hal lagi saat menggunakan lie detection. Namun, dia benar-benar tidak ingat apa-apa. Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Itu seperti manga yang telah saya baca. Petik 2. Sepertinya dia membaca ceritanya sendiri. Entah bagaimana, saya merasa tertekan. Asuka Ren memejamkan matanya sejenak sebelum berkata, namun, kurasa aku senang membacanya. Pastinya. Sedihnya, informasi tentang penulis Ways of Survival yang hampir tidak berhasil saya sentuh berhenti di sini. Masih belum jelas orang macam apa penulis Ways of Survival itu dan apa yang diinginkannya. Meski begitu, setidaknya satu hal tampak samar-samar. Mungkin seperti saya, penulis Ways of Survival tidak puas dengan ending yang ada. Itu sebabnya dia memberi saya buku pelajaran ini sebelum akhir dunia. Jika demikian, saya akan memenuhi harapan itu. Aku menjauh dari Asuka Ren yang sedang menikmati pemandangan dan mengeluarkan sebuah ampul kecil. Darah suci ular kuno. Itu adalah item yang diperoleh dengan bagian rasi bintang. Saya mengirim sinyal dan Lee Hyun-sung yang jauh mengangguk dan mendekat. Lee Hyun-sung tidak minum. Saya minta maaf tetapi saya memiliki beberapa pekerjaan yang harus dia lakukan hari ini. Lalu aku bertanya padamu. Serahkan padaku. Lee Hyun-sung dipercaya untuk menjadi pengawal saya. Itu karena aku akan runtuh sebentar. Saya menaburkan darah suci ular kuno ke dalam cangkir dan alkohol emas berubah menjadi merah tua. Kamu telah minum alkohol yang terbuat dari darah suci ular kuno. Ular serakah akan menguji kekuatan mental Anda. Ini adalah bagian tersembunyi yang Yo Jong-hyuk tidak ketahui tentang regresi ketiga. Itu adalah upacara yang hanya bisa dilakukan ketika alkohol yang dibuat dari bagian Orochi dicampur dengan darah suci. Saya tidak akan menyerah pada sifat yang sangat baik seperti King of No Killing jika bukan karena ini. Ular telah mengkonfirmasi kelayakanmu untuk pembunuh naga.
Atribut baru, Eight Life sedang dipersiapkan. Baik, sekarang sedang dipersiapkan, saya akan memiliki atribut baru ketika saya bangun. Satu hal selesai dan yang lainnya. Saya menuangkan alkohol yang tersisa ke mulut saya. Saya menjadi pusing dan merasa mabuk. Namun, saya tidak bisa langsung tertidur. Saya duduk di tanah dan menulis pesan. Dewa anggur dan ekstasi. Mengapa? Dionysus tidak responsif meskipun suasananya menyenangkan. Hal yang sama berlaku untuk Persephone. Itu adalah situasi yang sulit. Aku menyelesaikan tugasku tapi tidak ada yang membawa aku ke dunia bawah. Haruskah saya membawa Yosangah? Jika ada terminal langsung dengan Olympus maka saya bisa mengirim sinyal segera. Ayah dari malam kaya. Itu terjadi ketika saya menulis pengubah Hades. Aura menyeramkan menyapu tubuhku. Aku dipenuhi dengan keinginan untuk muntah dan ketika aku membuka mata lagi, aku menyadari bahwa aku sudah datang ke dunia bawah. Udara yang mengganggu dan tidak menyenangkan ini hanya bisa dirasakan di dunia bawah. Melihat sekeliling, untungnya saya tidak jatuh ke Tartarus. Seseorang berdiri di depanku. Kamu seharusnya tidak memasuki dunia bawah sekarang. Itu bukan Hades atau Persephone. Aku bisa tahu saat aku melihat pakaian yang menyerupai utusan itu. Hakim Nim. Bukan hakim yang membimbing saya terakhir kali. Saya menjawabnya, saya datang untuk melaporkan bahwa saya telah menyelesaikan tugas ratu. Aku tahu. Sekali lagi, kamu tidak bisa memasuki istana. Mengapa? Aku tidak bisa memberitahumu itu. Hakim mengayunkan tangannya seolah itu merepotkan. Kembali, saya memanggil Anda menggunakan kekuatan ayah tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk masuk. Aku ada janji dengan ratu. Saya harus masuk. Petik 2. Kamu tidak bisa sekarang. Kembali. Jenis omong kosong apa ini? Terlepas dari kekuatannya, hakim sangat kecil dibandingkan dengan Persephone. Tetap saja, melihat keras kepala ini. Petik 2. Mungkin mereka berdua pergi. Hakim ragu sebelum mengangguk. Tepat sekali. Apa yang sedang terjadi? Hades dan Persephone tidak hadir pada saat yang sama. Saya tidak tahu apa itu, tetapi ada kemungkinan besar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Jika itu adalah pertemuan darurat untuk 12 Dewa Olympus. Tapi apakah ada yang layak membuat panggilan pada saat ini? Apakah mereka meninggalkan sesuatu untukku? Sesuatu yang bisa saya ambil jika saya tiba. Petik 2. Kenapa aku harus memberitahumu jika ada hal seperti itu? Saya tahu bahwa para hakim memiliki kepribadian yang berbeda, tetapi saya tidak berharap untuk ditangkap oleh orang yang begitu tangguh. Berdasarkan cara dia berbicara, pasti ada sesuatu. Tidak mungkin Persephone yang teliti itu baru saja pergi. Mau bagaimana lagi? Aku akan membiarkanmu menyesap ini jika kamu membantuku. Saya mengeluarkan alkohol Yamata no Orochi yang saya masukkan ke dalam botol di mantel saya. Saya membuka tutupnya dan aroma minuman keras yang difermentasi menyebar. Itu. Hakim terkejut. Bagi seseorang yang sudah lama hidup, alkohol seperti narkoba. Itu adalah satu-satunya cara untuk melupakan tragedi tahun-tahun yang panjang. Ini bukan alkohol tetapi alkohol yang dibuat dari bagian rasi bintang. Harem. Jika kamu tidak menyukainya maka aku bisa pergi. Tunggu sebentar. Saya mengerti. Aku akan memberimu barang yang ditinggalkan ratu. Dia memakan umpannya. Ini benar-benar berbeda dari hakim yang keras yang saya lihat terakhir kali. Bagus. Hakim menyeringai puas setelah menyesap dan mengeluarkan manik-manik kuning. Ini, ambil dan pergi. Itu adalah manik kuning cerah. Saya menyadari itu adalah jiwa Shin Yosung yang saya cari dengan penuh semangat. Aku menggosok manik itu beberapa kali dan bersinar dengan cahaya redup saat melayang di udara. Saya meletakkan tangan saya di atas manik dan berpikir, maaf, apakah saya terlambat? Manik itu hanya menjerit, seolah dia telah kehilangan sebagian besar bahasanya. Seorang wanita yang kehilangan kata-kata dan ingatannya. Meskipun mendedikasikan hidupnya untuk skenario itu, satu-satunya kisah yang tersisa baginya adalah sejarah rasa sakit yang mengerikan. Ini adalah apa yang orang normal akan katakan. Kamu sudah cukup melalui begitu istirahat dan santai saja. Namun, Shin Yosung tidak bisa beristirahat. Dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di dunia ini. Juicy. Jiwa bergetar setelah waktu yang lama. Sungguh. Iya. Mengapa? Kamu masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di dunia ini. Saya tidak datang ke sini karena saya bersimpati dengannya. Saya melakukannya karena saya membutuhkan bantuan Shin Yosung. Ada sesuatu yang hanya bisa dia lakukan dengan cerita yang dia bangun untuk waktu yang lama. Shin Yosung merespons dengan sedikit ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Saya menyentuh jiwanya dan menunjukkan kepadanya beberapa pikiran saya. Shin Yosung terdiam beberapa saat sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Orang yang kejam, Juicy. Sedikit banyak, kamu lebih kejam dari kapten. Maafkan saya. Tapi, baiklah, saya menerima. Tidak, saya ingin melakukannya. Ini yang aku inginkan. Kali ini, aku ingin melihat akhir dunia ini. Ingatanmu mungkin hilang. Bisakah Anda menanggungnya? Petik 1. Shin Yosung mengangguk. Saya tidak takut. Juicy, aku akan percaya pada apa yang kamu katakan padaku.
Akhirnya, jiwa Shin Yosung menghilang kembali ke manik-manik. Dia mungkin tidak akan keluar untuk sementara waktu. Saat kita akan bertemu lagi adalah setelah dia mendapatkan tubuh fisik. Hakim mengawasi kami dan membuka mulutnya. Seperti yang Anda tahu, tubuh tidak dibangkitkan hanya dengan mengeluarkan jiwa dari dunia. Selain itu, tidak mungkin bagi jiwa untuk menetap di tubuh baru setelah waktu yang lama. Hakim terkekeh. Mungkin ada jalan dengan reinkarnasi tetapi jiwa ini telah melakukan begitu banyak dosa sehingga tidak akan dilahirkan kembali sebagai manusia. Jika Anda ingin dia dilahirkan kembali sebagai manusia maka Anda harus membuang semua kisah jiwa. Kalau begitu, dia tidak akan menjadi orang yang kamu kenal. Aku tahu. Seperti yang dikatakan Persephone, jiwa adalah sebuah cerita. Bahkan sekarang, jiwa Shin Yosung menjadi, bukan Shin Yosung. Namun, itu bukan satu-satunya jalan bagi Shin Yosung. Saya langsung memanggil seseorang, Bi Hyung. Dia diam. Aku menunggu, menatap manik-manik itu sampai Bi Hyung merespons. Hanya makhluk bernilai tinggi yang dapat memilih tubuh yang dilahirkan kembali oleh jiwa. Dia telah didominasi oleh cerita sejauh ini dan sekarang dia akan terlahir kembali sebagai penguasa cerita. Saya akhirnya merasakan Bi Hyung melalui saluran. Saya membuka mulut saya. Saya membutuhkan bantuan Anda. Bantu apa? Saya tidak menjawab. Bi Hyung diam ketika dia melirik antara aku dan jiwa Shin Yosung. Dia segera memperhatikan arti kata-kata saya. Tentu saja, kamu ingin aku melakukan itu. Aku mengangguk. Hei, pikirkan tentang itu. Tidak semudah yang Anda pikirkan. Mungkin lebih baik jika dia menghilang di sini. Apakah kamu ingin merusak saluranmu? Kotoran. Hei, ini benar-benar. Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya. Kami akan mencobanya mulai sekarang. Brengsek. Bi Hyung ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memberiku sebutir telur emas. Telur dari Star Story terbesar turun. Saya memasukkan jiwa Shin Yosung ke dalam telur ini. Telur itu bergetar dan mengeluarkan cahaya terang sebelum terbang ke langit lagi. Bi Hyung tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama sebelum bergumam dengan cara yang tidak masuk akal. Saya tidak pernah berpikir saya akan menerima anak dengan cara ini. Musuh saya tidak hanya di dalam skenario. Shin Yosung dari regresi ke-41, dia akan menjadi satu-satunya Streamer bagi saya di babak ini.